PT Kereta Cepat Indonesia Cina resmi melakukan uji coba operasional dengan rute Jakarta-Bandung. Uji coba ini dilakukan tanggal 15 September kemarin dengan penumpang tidak berbayar alias gratis. Masyarakat yang dapat mengikuti uji coba gratis tahap awal ini adalah masyarakat yang terdampak dan stakeholder terkait yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan kereta cepat. Sementara untuk masyarakat umum yang tertarik menjajal kereta cepat dapat mendaftarkan diri melalui situs ayonaik.kcic.co.id. Pendaftaran dibuka secara bertahap, yaitu mulai 17 September untuk jadwal keberangkatan 18 sampai dengan 24 September. Tahap kedua dibuka pada 24 September untuk keberangkatan 25 sampai dengan 30 September 2023. Selama masa uji coba terbatas KA Cepat dengan penumpang berlangsung, setiap hari KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi. Sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi dengan kapasitas 2.200 tempat duduk. Untuk memastikan keselamatan, penumpang dilindungi dengan asuransi perjalanan yang diberikan pihak KCIC. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah dilakukan dan juga operasionalnya ini akan resmi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2023. Kita akan membahas selengkapnya kemudian juga dari sisi rute, spesifikasi kereta dan juga bahkan tarifnya. Sudah bersama kami hadir Masyarakat Transportasi Indonesia, Mas Aditya Dwi Laksana. Selamat malam, Mas Aditya. Selamat malam, Mbak Gita. Mas Aditya, ini kan sudah akan diuji coba, sudah uji coba bahkan ya, sudah dari tanggal 15 September, kemudian juga nanti pada tanggal 1 Oktober akan dilakukan operasional secara resmi. Komersial. Nah, bagaimana kemudian melihat sejauh ini kesiapan dari operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Mas? Saya rasa begini, Mbak Gita, selama 2 minggu ini kan kereta cepat sudah diuji coba, bahkan sudah mengajak publik untuk menikmati perjalanan kereta cepat meskipun baru 2 stasiun ya, dari Halim sampai Tegaluar. Dari situ sebetulnya publik bisa mengambil kesimpulan dari sisi operasional keretanya itu sebetulnya sudah siap untuk dioperasikan. Terbukti ya memang masyarakat sudah bisa menikmatinya. Hanya menurut saya yang masih harus perlu dipersiapkan adalah di aksesibilitas maupun konektivitas di stasiun-stasiunnya, Mbak. Karena kan ini ada 4 stasiun, ada Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar. Pertanyaannya adalah masyarakat kan pasti pengennya nggak hanya sekedar naik keretanya, tapi pasti akan ada tujuan mobilitasnya. Semudah apa stasiun itu diakses, kemudian juga apakah ada angkutan umum lanjutannya di stasiun-stasiun itu. Stasiunnya udah siap atau belum layanannya. Itu yang maksud saya nanti perlu untuk dipersiapkan. Nah, ini dia kita bisa lihat bersama juga ya, bersama dengan Mas Aditya Laksana. Ini bagaimana kemudian rute kereta cepat Jakarta-Bandung. Tadi sudah disebutkan juga ada 4 stasiun. Betul. Yang juga nanti akan ada pemberhentian mulai dari stasiun dari Halim kemudian berakhir di stasiun Tegaluar. Jadi kalau kita lihat kan ini lintasannya ada sekitar 142 kilometer. Artinya apakah ini cukup efektif ya, Mas? Mengingat ini waktu tempuh ada sekitar 40 menit, kemudian dengan panjang lintasan segini, ini sebenarnya bisa menyasar kepada pangsa pengguna transportasi yang seperti apa, Mas? Salah satunya kalau saya melihat ya, kereta cepat ini punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi jalan maupun udara yang lain. Satu adalah waktu tempuhnya sudah jelas lebih cepat. Halim Padalarang 27 menit sampai dengan Tegaluar sekitar 42 menit lah katakanlah. Kemudian juga tingkat keselamatannya ya, karena ini teknologinya tinggi, tingkat keselamatan dan kenyamanannya juga jelas akan lebih tinggi juga. Nah, itu maksud saya masyarakat tinggal masalah pilihan. Menurut saya ada 2 hal, Mbak, yang akan menjadi poin pentingnya. Seberapa mudah nanti masyarakat bermobilitas dengan menggunakan kereta cepat di stasiun tujuannya maupun di stasiun asalnya. Kemudian tarifnya cukup kompetitif apa enggak? Ini yang menurut saya perlu jadi perhatian. Kenapa? Karena kereta cepat ini beroperasinya hanya 140 km yang ada rivalitasnya dengan angkutan berbasis jalan tol. Sehingga memang kalau tarifnya terlalu tinggi, itu juga nanti mengurangi nilai kompetitifnya. Jadi siapa segmen marketnya? Menurut saya segmen marketnya akan terdiri dari satu, mereka yang memang akan mengadakan perjalanan bisnis, perjalanan dengan kedinasan atau tugas, atau memang mereka yang akan menggunakan komuter ulang-alik setidaknya mingguan atau bulanan, atau yang mereka butuh untuk berwisata di
mingguan maupun yang katakanlah keluarga yang ingin menikmati perjalanan dengan kereta cepat. Iya, itu yang betul sekali. Dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung, ini pemirsa berbagai moda transportasi lain pun juga disiapkan agar tentunya mempermudah akses para penumpang. Ada kereta feeder atau kemudian kereta pengumpan dan ada pula sejumlah bus yang juga siap untuk mengantarkan para calon penumpang kereta cepat ini. Perjalanan yang dijangkau kereta cepat Jakarta-Bandung membentang dari stasiun Halim Jakarta Timur hingga stasiun Tegaluar Bandung Timur, serta sebaliknya. PT KCIC memastikan akses menuju stasiun-stasiun tersebut tercukupi dengan menggunakan sejumlah moda transportasi, mulai dari kereta feeder atau pengumpan hingga bus. Selain itu, integrasi antar moda juga kita lakukan kerjasama dengan sejumlah operator untuk stasiun Tegaluar seperti misalnya untuk Damri, kemudian juga bus kawasan pengembang Sumarekon itu juga sudah tersedia di stasiun Tegaluar. Teman-teman mungkin tadi sudah bisa melihat ya, ada shuttle bus Sumarekon dan juga Damri di stasiun Tegaluar. Damri ini nanti akan langsung terhubung ke area di sekitar kawasan Soekarno-Hatta seperti itu. Pool bus Damri tersedia di Jalan Soekarno-Hatta dan shuttle bus tersedia di kawasan Mall Sumarekon. Dari sini, penumpang bisa menuju ke stasiun kereta cepat di Tegaluar sesuai dengan jadwal perjalanan bus. Dari mulai jam 7 pagi sampai jam 15.45 yang terakhir. Kita jalan itu sehari itu 5 rit. 5 rit dalam tenggang waktunya 30 menit per perjalanan. Cuman 10 kilo. Di stasiun Tegaluar selama masa uji coba gratis bagi masyarakat umum, suasana membludak. Para calon penumpang mengantre untuk mencoba naik kereta api cepat pertama Indonesia ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, kembali lagi ya Mas Aditya, ini kan sebenarnya sudah ada banyak transportasi yang sudah tersedia untuk mengantarkan para penumpang ini dari Jakarta menuju Bandung. Bahkan kalau berbicara dari sisi harga, ini sebenarnya cukup kompetitif. Ada yang lebih murah, tapi memang jarak tempuhnya atau waktu untuk tempuhnya lebih lama. Bagaimana kemudian melihat kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa kompetitif dengan existing transportasi lainnya? Ya, saya pikir masing-masing pasti punya plus minusnya ya Mbak Gita. Kalau kita melihat kereta cepat, pasti plusnya adalah membeli waktu atau hemat waktu pertama. Kedua, menurut saya tidak semua masyarakat itu kebutuhannya dari pusat kota ke pusat kota. Karena bagaimanapun juga pasti masyarakat tidak semuanya tinggal di pusat kota. Pasti banyak juga yang tinggal di Bandung bagian barat, Bandung bagian timur, tinggal juga di kawasan Karawang Selatan, tinggal juga di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, sehingga buat mereka pilihan kereta cepat menjadi salah satu pilihan mereka. Itu sebetulnya yang pertama. Yang kedua adalah tergantung juga seberapa nanti operator kereta cepat itu menyediakan angkutan di setiap stasiun itu yang terkoneksi dengan baik, misalnya mereka tujuannya ke pusat kota, kemudian juga seberapa mudah akses stasiunnya. Kalau berbicara mengenai existing transportasi yang kompetitornya, sudah jelas ada kereta api. Nah, ini kita bisa lihat bersama langsung ya Pak ya. Ini ada kereta cepat, kemudian versus dengan kereta api reguler. Dari tarifnya sendiri, ini kalau stasiun dengan tarif termurah 250.000, kalau untuk kereta cepat, sedangkan kereta api reguler 95.000. Nah, tarif termahalnya Pak 350.000, sementara kereta api reguler 150.000. Tapi waktu tempuhnya terlihat beda sekali ya Pak ya. Kalau dibandingkan antara kereta cepat dan kereta api reguler, dari sisi waktu sebenarnya jauh lebih cepat kereta cepat tentunya. Tapi dari sisi harga masih lebih bersaing tentunya kereta api reguler. Ini mungkin saya perlu koreksi Mbak Gita, karena tarif termahalnya kereta misalnya reguler Argo Parahyangan itu untuk kelas eksekutif sekitar 250.000. Sekitar 250.000. 150.000 ini adalah untuk tarif ekonomi premium. Jadi dengan 250.000 sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 250.000 sampai dengan 350.000. Hanya waktu tempuhnya memang 3 jam, 3 jam atau 3 jam 10 menit. Tapi mari kita lihat 45 menit itu baru sampai di stasiun Tegaluar atau Padalarang 27 menit, sehingga perlu waktu lagi untuk kalau tujuannya. Makanya sekali lagi tergantung tujuannya. Nah, karena ini operatornya sama-sama di bawah PT KAI, sebetulnya tinggal PT KAI membuat segmentasi market yang berbeda saja. Misalnya Argo Parahyangan bisa untuk kereta api kelas ekonomi premium saja, waktu tempuhnya lebih panjang tapi melayani lebih banyak, berhenti di setiap stasiun.
sehingga Argo Parahyangan bisa tetap survive, masyarakat bisa shifting ke kereta cepat yang ingin waktu lebih cepat misalnya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kemudian perbandingan antara kereta cepat juga dengan existing transportasi lainnya. Tapi pemirsa, ini juga yang menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian kereta feeder ataupun kereta atau transportasi lainnya yang mengangkut kereta cepat jika sudah sampai di stasiun Tegaluar ini sudah betul-betul mumpuni dan juga sudah siap, dan apakah efektif juga? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda pemirsa. Oke pemirsa, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana perbandingan dari kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga kereta api reguler, kita akan coba lihat lagi, kita akan tampilkan lagi bagaimana perbandingan dengan transportasi lainnya yang sudah hadir. Ada juga transportasi travel. Nah ini ya Mas Adit, biasanya sering sekali banyak digunakan oleh para penumpang yang ingin menuju ke Bandung. Ini kemudian juga dari sisi tarif termurah untuk travel 80.000, tarif termahal 180.000, sementara untuk waktu tempuh ini 2-3 jam. Selanjutnya juga ada alternatif transportasi lainnya yang tentunya sudah tersedia. Kita hadirkan. Ya, ini dia pesawat tarif termurah. Ini bisa dibilang justru kalah ya kalau dari sisi tarif. 1 juta rupiah, tarif termahal 3,5 juta, dan juga waktu tempuh. Perjalanannya juga akan kalah. Frekuensi perjalanan juga lebih jarang bisa dibilang ya. 1-2 jam. Bagaimana nih kemudian Mas Adit dibandingkan dengan transportasi lainnya? Ada travel dan juga pesawat. Kalau pesawat sudah jelas sih Mbak, dari segi harga, waktu tempuh, dan juga dari segi frekuensi perjalanan sih kereta cepat pasti akan lebih menang ya. Tapi dengan travel saya pikir ini adalah masalah pilihan. Travel itu kepastian waktu tempuhnya pasti tidak akan setinggi kereta cepat, 2-3 jam. Kalau padat banget di tol Jati Bening ya bisa jadi 4 jam. Di tol Pastiur padat ya bisa jadi 4 jam lebih. Jadi tergantung juga bagaimana kondisi jalanan. Kedua adalah dari sisi, kalau jelas kereta api cepat punya waktu tempuh yang memang sudah pasti. Kedua adalah travel punya kelebihan adalah bisa memilih yang terdekat dengan destinasinya. Kalau kereta api tidak bisa, ya memang stasiunnya adanya di situ saja. Nah, kembali lagi ke masalah pilihan tadi, akan tergantung preferensi masyarakat saja. Saya membutuhkan waktu, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan keselamatan, maka pilihannya adalah kereta cepat. Yang menjadi concern juga kan salah satunya adalah feedernya. Kalau kereta cepat ini sudah sampai stasiun Tegaluar, kemudian masih ada lagi kereta-kereta yang harus diangkut, kemudian juga ada bus-bus. Ini kan artinya memakan waktu lebih lama lagi. Ini kan menjadi concern tersendiri juga bagi para pengemudi atau para penumpang. Ya, saya pikir sih yang paling penting buat operator kereta cepat ini adalah sediakan angkutan pengumpan yang satu frekuensinya tinggi, waktu tempuhnya juga cepat. Jadi kalau saya misalnya pengen ke pusat kota Bandung, saya tiba di Padalarang dari Halim kan perlu waktu 27 menit. Saya di situ tidak harus menunggu lama, sudah tersedia kereta feeder langsung ke stasiun Bandung, katakanlah dengan waktu tempuh 15 menit, waktu tunggunya 10 menit. Jadi kalau dijumlah sekitar 50 menit, saya sudah tiba di pusat kota Bandung kalau startnya dari Halim. Nah, itu menurut saya sih masih memberikan keunggulan kompetitif ya, misalnya dibandingkan dengan jalan raya. Nah, sekarang tinggal masalah pricingnya. Pricing menentukan Mbak Gita. Kalau saya secara individual mungkin pricingnya terjangkau 300.000. Tapi kalau saya perjalanan wisata satu keluarga 4 orang, tidak mungkin. Nah, itu kan skala ekonominya, jadi mungkin akan berpikirnya, wah lebih mending naik kendaraan pribadi, kan begitu seperti Kalau itu. berbicara dari keluarga, penumpangnya kan banyak. Ini kita juga hadirkan bagaimana dari sisi transportasi mobil pribadi. Nah, ini dia. Tarifnya kurang lebih sama, 250.000 yang termurah dan juga termahal 400.000 untuk waktu tempuh sendiri 2-3 jam. Tapi tadi ya bisa lebih banyak mengakomodir penumpang-penumpang lainnya, jatuhnya malah lebih ekonomis lagi, betul ya Mas ya? Iya, tergantung itu tadi. Pilihannya adalah jumlah individu yang akan menggunakan kendaraan pribadi tadi, dan kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah jalan tol itu sudah akan semakin lama akan semakin padat, terutama di masa liburan atau di masa lebaran misalnya. Jadi saya sebetulnya optimisnya adalah di masa akhir pekan, liburan dan lebaran, kereta api cepat ini menurut saya okupansi penumpangnya akan bisa lebih mudah didapat ketimbang ketika hari kerja. Nah, hari kerja itu menurut saya tantangannya adalah bagaimana bisa melakukan shifting dari yang mereka tadinya menggunakan travel, kendaraan pribadi maupun kereta api existing, pindah ke kereta cepat. Tapi kereta api existingnya juga tetap mendapatkan segmen market yang baru dengan cara seperti saya sampaikan tadi, menyinggahi stasiun yang lebih banyak.
waktu tempuhnya lebih panjang. Betul. Nah, hingga ada pilihan untuk Bicara masyarakat. dari kereta api cepat, ini kan kita juga tahu ya bahwa ini adalah proyek yang sangat prestisius dan juga membanggakan, bahkan teknologinya cukup mutakhir. Ini kita juga bisa hadirkan di screen bagaimana spesifikasi dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ini tipe kereta CR 400AF dan juga pengembangan CRRC Qingdao Shifang. Ini merupakan spesifikasi langsung dari kereta cepat Jakarta-Bandung, artinya menggunakan teknologi yang cukup termutakhir, dan kita ketahui bersama ini adalah kereta atau proyek kereta cepat yang juga kemudian memakan biaya yang tidak murah, bahkan mencapai 110 triliun rupiah. Untuk kecepatan maksimum 350 km per jam. Ada banyak negara juga yang tentunya juga menghadirkan kereta api cepat, dan ini salah satunya adalah yang di kereta Jakarta-Bandung dari PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Dan juga selanjutnya pemirsa, ini adalah spesifikasinya panjang 209 meter, lebar 3,36 meter, tinggi 4,05, konsumsi energi sekitar 25 kV, 50 Hz AC, dan juga sensor keselamatan 2500 sensor. Mas Adit melihat teknologi ini apakah sudah cukup mutakhir atau bagaimana dari teknologi spesifikasi kereta cepat Jakarta-Bandung? Saya melihatnya concern pada dua hal saja, Mbak. Pertama ini adalah jenis sarana kereta yang paling baru untuk kereta cepat. Bahkan memang dari yang terbaru juga, yang sebetulnya keunggulannya adalah dua hal, minim kebisingan dan mereduksi getaran itu sangat terasa. Jadi perjalanan itu benar-benar bisa sangat nyaman karena minim kebisingan dan minim getaran walaupun kecepatannya tinggi. Soal kecepatan, ini menurut saya tidak masalah karena memang kecepatannya bisa akan sampai 350 km per jam secara dibatasinya untuk operasional, walaupun sebetulnya spesifikasi keretanya bisa sampai 385 km per jam sampai 400 km per jam. Hanya masalahnya karena jaraknya pendek, ada dua stasiun, ada Padalarang, ada Karawang di antara Halim Tegaluar, maka saya sebetulnya masih mempertanyakan seberapa jauh kereta cepat ini bisa sampai full speed 350 km per jam ketika harus singgah di Karawang maupun Padalarang. Tapi menurut saya sih dengan kecepatan tidak harus 350 km per jam sih sebetulnya waktu tempuhnya bisa sudah sangat signifikan, memang bisa waktu tempuhnya sangat singkat. Itu sih kalau saya melihat dari sisi teknologinya. Ya, kita lihat juga harga tiket, kembali kita ulas ya pemirsa, 250.000 sampai 350.000 dari 3 kategori kelas. Ini yang masih menjadi perdebatan atau pro kontra tentunya, karena kita tahu pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini 110 triliun rupiah, bahkan juga dengan skema peminjaman juga tenornya hingga mencapai 40 sampai 50 tahun. Tapi bagaimana kemudian sejarah kereta cepat tidak hanya Jakarta-Bandung, tapi kita akan melihat lebih jauh sejarah kereta cepat dari masa ke masa dan juga dari beberapa negara lainnya hingga menjadi moda transportasi modern saat ini. Berikut pemirsa. Berbicara kereta cepat, orang tentu akan ingat dengan Jepang sebagai negara yang pertama kali mengenalkan kereta cepat. Ya, kereta Shinkansen dikenalkan pemerintah Jepang pada tahun 1964 untuk memperingati Olimpiade musim panas yang diselenggarakan di Tokyo. Kecepatan kereta Shinkansen generasi pertama ini menembus 210 km per jam dan menjadikannya kereta tercepat di dunia untuk saat itu. Setelahnya, Amerika Serikat meluncurkan layanan kereta yang menghubungkan New York menuju Washington DC yang disebut dengan Metroliner Service atau yang lebih dikenal dengan Amtrak pada tahun 1969. Sejatinya, peluncuran Amtrak adalah untuk menyaingi ketenaran Shinkansen di Jepang. Barulah pada tahun 1981, Perancis pun membuka jalur kereta cepatnya yang menghubungkan Paris dengan kota Lyon. Kereta Prancis yang diberi nama TGV ini memiliki kecepatan 260 km per jam. Sukses membuka jalur pertamanya, Prancis kemudian memperluasnya ke berbagai kota dan menjadikannya sebagai sistem kereta cepat terluas di Eropa. Keberhasilan Prancis memacu Jerman untuk mengembangkan teknologi kereta cepatnya. Jika kereta cepat lainnya perlu membangun rel kereta api baru,
Jerman memanfaatkan jalur kereta konvensionalnya agar dapat dilalui Intercity Express atau ICE-1 pada tahun 1991. Kecepatan kereta ICE-1 mencapai 280 km per jam. Meski baru memulai pembangunan kereta cepat tahun 2007, Cina kini muncul sebagai negara yang memiliki jaringan kereta cepat terluas di dunia. Pada tahun 2013 saja, Cina berhasil membangun jaringan kereta cepat modernnya sepanjang 10.000 km. Bahkan pada tahun 2035 ditargetkan akan memiliki 70.000 km di seluruh negeri. Kini kecepatan kereta tidak hanya di kisaran 300 km per jam, namun sudah menembus 600 km per jam. Bahkan dengan teknologi maglev, kereta akan memiliki kecepatan hingga 1.000 km per jamnya. Ya, kita sudah lihat bagaimana kereta cepat dari negara-negara lain dan juga dari masa ke masa. Sekarang kita akan sajikan bagaimana perbandingan biaya kereta cepat dengan negara-negara lain. Ya, pemirsa, Jakarta-Bandung 700 sampai 800 miliar per kilometer, panjang 142. Kemudian ada Cina juga 194 atau 994 miliar per kilometer dengan panjang lintasan 142 kilometer. Dan juga selanjutnya ada negara-negara lainnya seperti yang tadi sudah disinggung di paket. Ini juga ada Taiwan 994 miliar per kilometer dengan panjang 142 kilometer. Ya, Mas Adit, bagaimana kemudian tantangan yang harus dihadapi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ya? Karena supaya tidak sepi peminat, ini bahkan kita lihat di Madrid, Barcelona 284 miliar dan juga dibandingkan negara-negara lain harganya cenderung bahkan ada yang lebih murah juga. Kalau soal biaya pembangunan kan tergantung beberapa faktor ya Mbak. Pertama topografinya. Kalau lintasannya ada di pegunungan, misalnya seperti di Purwakarta sampai Bandung kan jelas akan pembangunannya jelas akan biaya konstruksinya jauh lebih mahal. Selain itu juga kapan dibangunnya itu juga membedakan karena kan inflasi, faktor inflasi juga berpengaruh, harga bahan baku bangunan juga berpengaruh. Nah itu menurut saya sih kita nggak bisa secara harfiah membandingkan. Cuman menurut saya kalau mari kita bicara tentang tantangan ke depannya. Karena kalau Jakarta-Bandung saya pikir dengan 142 km mau tidak mau harus ditetapkan pricing yang sangat kompetitif, walaupun itu akan mungkin mengorbankan pada tingkat pengembalian investasinya yang mungkin perlu waktu. Jadi menurut saya kuncinya adalah bagaimana meningkatkan okupansi, bagaimana mengefisienkan biaya operasi, sama satu hal lagi Mbak, seberapa lama waktu konsesi yang akan diberikan. Yang keempat, bisa nggak menciptakan pendapatan lain di luar tiket. Nah itu seperti pengembangan properti, naming rights, iklan dan lainnya. Nah itu menurut saya tentunya akan menjadi tantangan ke depannya. Kita akan tunggu, tapi terima kasih sekali lagi Mas Aditya Dwi Laksana sudah bergabung bersama kami.